Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Di saat kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir bagi kita. Di saat Tuhan hadir dalam kehadirannya, ada kuasa kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang besar Tuhan sementara siapkan bagi kita. Untuk itu mari kita menaikkan pujian pengagungan di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita senangkan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Dia Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kita. Dengan apa kita mau balas selain kita memuji menyembah Tuhan? Dengan apa kita membalas segala anugerah Tuhan yang besar? Selain kita menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu di mana saja berada Tuhan. Saat ini kami menaikkan pujian pengagungan kepada-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Roh Kudus mengambil alih Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saat ini kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah satu-satunya pusat pujian dan penyembahan kami. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyembah-Mu. Engkau adalah alasan bagi kami untuk kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Selama kami masih ada. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Angkat hati, pandang kekudusan Tuhan. Sembah Tuhan, rasakan hadirat. Sekali lagi nyanyikan dengan lembut. Ini pujian kami. Haleluya. Amin. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi kami. Kami rasakan hadirat-Mu. Engkau datang memeluk kami dengan penuh kasih. Haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat suaramu dan sembah. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan-Mu. Kami memuji-Mu, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan. Hadirat-Mu itu yang kami perlukan. Haleluya. Haleluya. Percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada berkat-berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Haleluya. Sebab itu mari terus menyembah Tuhan dalam segala keadaanmu. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan.
terus mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Engkau adalah pusat pujian kami Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau duduk dan bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bersuka cita, kita bertepuk tangan. Haleluya, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang lain dan dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya.
Tuhan. Teruslah katakan haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kami percaya itu Tuhan. Kau penolongku, Engkau adalah penolong kami. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari angkat pujian mulia katakan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Ini pujian kami. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yang Tuhan. setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu dalam hidup kami itu ya dan amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita baru melewati minggu yang penuh kemenangan dan kita akan pergi kepada minggu yang penuh berkat dan sukacita. Sekalipun dalam lembah kekelaman kita tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan kita. Dan saya berterima kasih karena saudara masih tetap setia mengikuti ibadah ini. Kita sudah mengikuti pujian dan penyembahan yang begitu memberkati dan menguatkan. Terima kasih tim Praise and Worship. Dan saya percaya semua kita ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan.
Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama, minta tuntunan Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi setiap kata-kata, setiap kebenaran firman Tuhan akan membangkitkan iman, kekuatan, sukacita, dan kemenangan di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang punya firman, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, bahkan kami adalah buatan tangan-Mu. Kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa, dan rencana dan rancangan-Mu sementara berlaku bagi kami. Bahkan di tengah-tengah pandemik ini, kami boleh melihat terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atas umat-umat-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, sebagaimana yang saya sudah umumkan minggu kemarin, hari ini kita akan mengikuti ibadah disertai dengan pengurapan. Pastikan saudara sudah memegang minyak dan saudara sudah siapkan minyak. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama. Dan mungkin orang berkata bahwa pengurapan itu hanya perjanjian lama. Tahukah saudara, dalam zaman Yesus pun, di dalam zaman gereja pun, Yesus bersama dengan murid-murid melakukan pengurapan. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 13 dikatakan bahwa dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hasil dari pengurapan itu membuat banyak orang sakit disembuhkan. Dan saya percaya hari ini banyak orang sakit disembuhkan. Banyak saudara yang menderita dibebaskan oleh Tuhan. Dan untuk mengambil satu cerita yang sangat luar biasa, kita akan lihat di dalam perjanjian lama, Kejadian pasal 28. Inilah kisah di mana pertama kali minyak urapan disebutkan. Biasanya ada kaitan penyebutan pertama dengan apa yang terjadi di waktu itu. Dan kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 28 bagaimana Yakub mendapat mimpi di tengah perjalanannya menuju kepada keluarga Laban atas perintah Ishak ayahnya. Lalu terjadi satu peristiwa yang sangat luar biasa. Dia harus bermalam di tengah jalan, lalu dia harus mengambil sebuah batu untuk menjadi bantalnya. Dan dia mimpi sorga yang luar biasa. Ada tangga yang terbangun dari bumi ke sorga, dan malaikat Allah turun naik di tangga itu. Turun membawa kekuatan, naik membawa persoalan kita, turun membawa jawaban, naik mengangkat pergumulan kita. Dan saya percaya setiap pujian penyembahan, setiap ucapan syukur kita, itulah tangga yang kita bangun ke sorga. Dan percayalah, tangga itu tidak kosong. Malaikat Allah turun naik, dan kalau malaikat Allah sudah sibuk turun naik, itu tandanya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ada bersama-sama dengan kita. Benar dikatakan di dalam Kejadian 28, lalu berdirilah Tuhan di samping Yakub. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan janji yang luar biasa buat Yakub. Lalu kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-18 dulu dan 19. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ayat 19, ia menamai tempat itu Betel. Nama kota itu dulu adalah Luz. Betel artinya rumah Tuhan, bait rumah El Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita telah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, walaupun di rumah kita, di toko kita, di mobil kita. Kenapa? Bait Allah itu bukan 4 tembok yang mengelilingi sebuah gedung, tapi bait Allah itu adalah orang-orang percaya yang berkumpul, orang-orang percaya yang telah ditebus dengan darah Yesus. Dan saya percaya hari ini rumah saudara adalah bait Allah. Tempat kita berhimpun hari ini mengikuti ibadah, itulah bait Allah. Saudara adalah bait Allah. Firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Nah, kalau kita ini bait Allah, maka kita juga harus mengisi bait Allah ini sesuai dengan perkakas-perkakas yang diinginkan Tuhan. Kalau saudara bangun rumah, saudara akan isi rumah saudara dengan banyak perkakas yang saudara ingini. Sofa yang saudara pilih, lemari es yang saudara pilih, meja yang saudara pilih. Nah, kalau Tuhan punya juga bait Allah, tentu dia juga punya perkakas-perkakas yang siap dia isi di dalam kita. Dan saya percaya salah satu adalah pengurapan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Kenapa Yesus bisa berhasil dalam pelayanan? Karena dia diurapi. Waktu dia selesai baptis di sungai Yordan, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dia diurapi. Dan saudara-saudara, dalam Lukas pasal 4 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, itu sebabnya telah mengurapi aku. Dan sudah bisa lihat apa yang Tuhan lakukan. Orang sakit sembuh, orang-orang yang terikat dibebaskan, orang-orang yang dirasuk setan dibebaskan, bahkan orang-orang yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Urapan mengerjakan kekuatan dan mengerjakan kuasa di dalam kita.
Haleluya. Dan mari kita lihat, selalu pengurapan itu berhubungan dengan bait Allah atau orang-orang yang percaya. Saya tahu ada satu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan oleh hidup kita hari-hari ini. Saudara, apa yang membuat Daud dan Saul berbeda? Saul kemanapun pergi, dia selalu berperang, dan banyak hal yang dia lakukan membuat Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat menyakitkan lewat Samuel bahwa Saul tidak setia. Tapi berbeda dengan Daud. Kemanapun Daud pergi, Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan. Persoalan satu saja, yaitu pengurapan. Saudara bisa lihat di dalam kitab 2 Samuel pasalnya yang pertama, ketika Daud mendengar Saul telah mati di Gunung Gilboa bersama anaknya Yonatan, maka dia membuat tulisan atau dia membuat mazmur, nyanyian ratapan atas matinya Saul, dan dia berkata begini, telah gugur pahlawan di Israel, perisai Saul yang tidak dilumuri. Saudara, ini bicara tentang pengurapan, perisai yang tidak dilumuri. Saudara, kayak saya percaya setiap pengurapan yang datang membuat semua panah daripada musuh tidak akan nancap di dalam kita. Ada perkataan-perkataan yang menyakitkan, tidak akan nancap. Kenapa? Karena pengurapan itu membuat panah-panah dari musuh itu tidak akan nancap. Kalau ada perkataan-perkataan yang menakutkan, tidak akan nancap. Kenapa? Karena pengurapan itu membuat semua panah iblis terpeleset di dalam hidup kita. Saya pastikan bahwa sepanjang minggu ini ada banyak berita yang menakutkan, ada banyak cerita, ada banyak peristiwa yang membuat saudara takut. Tetapi percaya, pengurapan itu menjaga kita untuk tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-19, kita lihat di sana bahwa tempat itu dulu namanya Luz, begitu diurapi namanya Betel. Saya percaya ada nama yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Dulu kita mungkin takut menghadapi segala persoalan. Sekarang kita diberikan nama yang baru, orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dulu mungkin kita adalah orang-orang pengecut, kita bersembunyi dari persoalan, tapi Tuhan berikan kita nama yang baru, di mana kita berani menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ada nama yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara tidak usah berusaha untuk mengubah nama saudara. Tuhan akan memberikan nama yang baru, tabiat yang baru, sifat yang baru, kekuatan yang baru. Di dalam kitab Yesaya pasal 40, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Saya percaya sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Pengurapan akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jangan takut menghadapi segalanya. Saya teringat di Alkitab pernah terjadi satu kali ada lockdown. Lockdown bukan dilakukan oleh raja tetapi oleh musuh. Raja Aram datang mengelilingi orang Israel, lalu mengepung kota itu sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka harus makan apa yang ada di rumah, dan satu ketika semua persediaan mereka habis dan ada ibu-ibu yang makan anaknya. Begitu hebatnya lockdown yang terjadi, tetapi Tuhan punya jawaban. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhenti mengeluh terhadap keadaan yang terjadi, berhenti mengeluh tentang apa yang kita alami hari ini. Tuhan punya jawaban. Lewat pengurapan yang Tuhan berikan, mata kita akan dibukakan sehingga kita bisa melihat kemenangan yang luar biasa. Tahukah saudara, di tengah-tengah lockdown itu apa yang terjadi buat anak-anak Tuhan? Elisa duduk-duduk bersama-sama dengan pengikutnya di rumahnya. Artinya mereka tidak tertekan, tidak terintimidasi, mereka tenang. Bahkan mereka menikmati satu suasana yang sangat rileks, yaitu mereka duduk-duduk. Saya percaya hari ini juga Tuhan berikan ketenangan yang luar biasa, yang bukan dikerjakan oleh dunia, tapi dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Walaupun di tengah-tengah lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tahukah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Hari ini Tuhan berikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-19, Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu tempat itu namanya Luz. Sekarang orang akan banyak kaget. Dulu orang ini penakut, dulu orang ini pengecut, dulu orang ini sangat pemalu. Kenapa dia jadi seperti sekarang? Pengurapan mengerjakannya. Tahukah saudara, ketika Petrus mengkhotbahkan tentang Injil Yesus Kristus, banyak orang melarang dia. Lalu dia berkata begini, pilih mana yang benar menurut kamu, menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Bagi kami tidak akan berhenti berbicara tentang nama itu. Apa yang buat Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, apa yang buat Petrus yang lari dan bersembunyi menjadi seorang yang sangat berani. Kejadian di dalam Kisah Rasul pasal 2, dia diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
saya percaya pengurapan yang luar biasa hari ini akan mengerjakan kemenangan di dalam kita. Mari kita pegang minyak yang sudah kita siapkan, kita angkat dan saya akan berdoa. Dan saudara-saudara, ini adalah minyak yang akan saudara pakai untuk mengurapi saudara, mengurapi anak-anak, mengurapi apa yang perlu saudara urapi, mobil saudara, rumah saudara, bahkan kamar di mana saudara tidur, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Jangan jadikan ini sebagai jimat, tetapi lakukan ini karena Tuhan. Lakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi setiap minyak yang ada di tangan kami. Dan kami percaya ini akan jadi minyak yang kudus. Dan setiap tempat yang kami olesi, tempat itu akan dilindungi oleh Tuhan. Setiap orang yang kami urapi, orang itu akan disembuhkan kalau dia sakit, akan dikuatkan kalau dia lemah. Berkati minyak ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara bisa mengurapi jidat saudara, sudah bisa mengurapi anak-anak saudara, dan sekarang sudah bisa mulai melakukannya. Mobil saudara, rumah saudara, kamar saudara diurapi, dan saya percaya perlindungan dari Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Sekarang saatnya kita akan mengurapi. Saudara bisa olesi minyak di jidat saudara seperti begini. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan saudara juga bisa mengolesi minyak di bagian-bagian tubuh yang sakit, entah itu di leher, entah itu di perut, atau di mana saja. Mari kita mulai mengolesi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang sakit sembuh, orang-orang lemah jadi kuat, dan ada perlindungan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mulai saudara mengolesi anak-anak saudara, mengolesi keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada perlindungan, ada kemenangan, bahkan kesembuhan pasti terjadi. Alamilah kemenangan, alamilah mujizat lewat pengurapan ini. Silakan saudara terus melakukannya. Besok sudah bisa melakukannya, minggu depan sudah bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kali saudara menerapkan atau saudara mengolesi sesuatu, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya berdoa saudara terus kuat di dalam Tuhan. Dan saya berterima kasih buat saudara-saudara yang terus mendoakan. Saya percaya karena Tuhan saya bisa berdiri, dan juga karena doa-doa saudara. Tuhan akan membalas semua jeripaya kita, bahkan waktu yang sudah berikan untuk ikut beribadah ini, dan juga saudara yang sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti tanggal 21 hari Kamis kita juga akan beribadah bersama-sama untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Siapkan hati saudara, ajak semua keluarga saudara untuk kita bersama-sama beribadah, dan saya percaya ada berkat-berkat luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Setiap hari baru, rahmat Tuhan baru bagi kita. Saya akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat, dan juga mendoakan semua persembahan, semua taburan yang sudah saudara siapkan dan yang sudah saudara tabur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang punya hidup kami, semua yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan, dan kami bersyukur karena penyertaan dan pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sudah menabur waktu untuk mengikuti ibadah ini, menabur persembahan, menabur kekuatan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, dan sepanjang minggu ini kami akan lewati dengan penuh kemenangan dan sukacita. Di akhir ibadah ini kami akan menikmati berkat Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, tadahkanlah tanganmu, dan hati pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa yang melampaui segala akal menjaga memelihara hati dan pikiranmu. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun dalam hidupmu, sehingga engkau cakap menanggung segala perkara, tidak lagi bersungut-sungut, tapi bersyukur dalam segala hal, dan persekutuan, penghantaran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan